terdapat gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek. Nah, di sini kita bahas ya tentang gaya magnet. Masih ingatkah kalian apa itu gaya magnet? Apa itu gaya magnet? Gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet ya. Jadi gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet ya. Contoh gaya magnet apa? Misalkan ya, gaya yang menyebabkan paku besi dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu merupakan gaya magnet. Nah, gaya magnet itu memiliki dua kutub. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sini ya. Gaya magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara ya, kutub utara yang biasanya diberi warna merah. Nah, ini kutub utara nah, ya. Dan kutub selatan yang biasa diberi warna biru. Nah, ini kutub selatan ya. Nah, kutub magnet yang senama jika didekatkan ya, kalau gaya magnet jika didekatkan itu akan saling menolak. Sedangkan kutub magnet yang tidak senama jika didekatkan itu akan saling tarik menarik ya. Tarikan dan tolakan yang disebabkan oleh magnet itu disebut dengan gaya magnet. Jadi itulah pengertian dari gaya magnet. Nah, gaya magnet. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri gambarnya ya. Kalau yang berwarna merah ini kutub utara ya, kutub utara ya. Biasa diberi dengan singkatan dengan N. Sedangkan kutub selatan ya, itu diberi dengan singkatan dengan huruf S ya. Selanjutnya, nah di sini ada gambar magnet ya, ada gambar magnet. Nah ini kutub utara, kutub selatan. Nah, apabila jika yang dua kutub magnet didekatkan ya, nah ini antara kutub magnet A dengan magnet B. Apa yang terjadi jika kedua kutub magnet yang berbeda didekatkan? Ya, akan tarik menarik atau akan tolak menolak ya. Nah ini misalkan yang ini ya, misalkan antara kutub magnet dan kutub ini kan kutub selatan, kutub utara jika didekatkan itu akan tarik menarik atau tolak menolak. Sedangkan kalau misalkan kutub utaranya sama kutub utaranya ini kan sejenisnya jika didekatkan akan tarik menarik atau tolak menolak ya. Nah, di sini di gambar gambar C ya. Misalkan magnet, apa yang terjadi jika kertas didekatkan dengan magnet? Ya. Nah, nanti ini kita akan sebenarnya praktek. Nah, sebenarnya praktek biar kita bisa membuktikan apakah kutub utara tersebut bisa menarik potongan kertas jika didekatkan ya. Nah, seperti ini kutub utara dengan benda penjepit kertas ini ya. Nah, kalau didekatkan apakah bisa ditarik atau tidak? Itu biasanya ya, kalau kita tidak pandemi, kita biasa sekolah, itu bisa kita praktekkan bersama-sama ya. Bersama-sama kita bisa praktekkan dan kita bisa membuktikan apakah bisa tarik, menarik atau tolak menolak ya. Nah, oke, selanjutnya ya. Nah di sini juga ada pun contoh manfaat contoh gaya magnet. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Gambar halaman 80 di mana ya? Di mana ini ada gambar ya. Ada gambar berbagai bidang ya. Dari mana dapat dimanfaatkan berbagai bidang ya. Nah, ini gambar bisa kalian lihat sendiri, ini gambar seperti ini ya, gerbong ya, gerbong. Nah, contoh pemanfaatan gaya magnet itu ya, pada kompas ya, magnet pada kompas itu digunakan untuk menentukan arah mata angin. Nah, ini mesin ya, ini mesin alat bermagnet yang digunakan untuk memindahkan benda rongkosan ya, rongkosan yang terbuat dari besi. Nah, ya, ini mesin alat bermagnet yang digunakan untuk memindahkan benda rongsokan yang terbuat dari besi. Nah, makanya bisa tertarik ya, bisa tertarik. Oke, selanjutnya gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu adalah peristiwa jatuhnya benda ke permukaan tanah
bahan mentah menjadi karya utuh. Nah, ini ada contoh karya seni mozaik ya, yang bergambar mobil-mobilan. Nah, ini gambarnya ini boleh kita langsung print out dari internet atau boleh kita menggambar sesuai dengan keinginan kita sendiri ya. Nah, bahannya ini dari potongan kertas, bisa dari potongan kertas ya. Potongan kertas digunting-gunting peta-peta yang rapi, atau mau digunting bentuk segitiga boleh. Ini gunting peta-peta lalu kita tempelkan sesuai warnanya. Kita mau mobilnya warna apa? Kalau ini warna merah boleh. Teacher saya mau mobilnya warna hitam juga boleh ya, sesuai dengan kreasi kalian masing-masing ya. Nah, inilah dia contoh dari karya mozaik. Sedangkan karya kolase itu adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia. Kolase dapat dibuat dari kain pecah, potongan-potongan majalah, plastik, tali rafia, bahan-bahan alam, boleh bahan-bahan alam seperti kulit telur ya, bunga, daun kering, ranting ya, kulit kerang, biji-bijian ya, serta bahan alam lainnya boleh kalian buat untuk menjadikan karya seni kolase. Nah, di sini ada gambar ya, karya kolase yang bertema burung ya. Nah, ini dia memakai bahan alam yaitu ranting pohon ya, ranting pohon dan daun pohon yang sudah kering ya. Boleh juga kalau saya mau yang daunnya hijau, nggak mau yang kering, boleh, tidak apa-apa ya. Nah, ini bertema burung ya. Teacher, saya mau gambarnya yang lain, nggak mau burung, maunya gambar pemandangan, boleh, tidak apa-apa ya. Atau selain burung mau gambar sapi, tidak apa-apa ya, sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Tetapi kalau misalnya perintah gurunya bertema burung ya, kalian buatlah yang bertema burung ya, jangan lain dari prosedur ya. Oke, selanjutnya montase. Nah, montase ini berbeda dari karya mozaik dan karya kolase. Kenapa? Ya, saya bacakan dulu artinya. Montase adalah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan yang dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi, kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya baru yang bernilai seni. Nah, kenapa teacher katakan berbeda dengan karya mozaik dan kolase? Montase ini karya gabungan, karya gabungan, bahannya gabungan. Bahan yang sudah jadi, misalkan boleh kita ada ini seperti ini gambar perumahan yang asli ya, yang ada awannya, yang ada rumput hijaunya. Ini rumahnya mewah ya. Jadi kalian ambil sumbernya terserah, atau mau cari di internet atau mau cari majalah ya yang gambar rumah. Nah, kalian potong-potong, misalkan kalian ada majalah yang tidak berguna lagi ya, kalian buka ada gambar rumah, kalian potong, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak ada majalah yang majalah bekas ya, kalian boleh mencari internet yang berbentuk rumah ya. Jadi tinggal kita memotongkan dan kita padukan ya. Nah, setelah rumah kita mau cari apa, misalkan pohon. Nah, pohon kalian cari pohon, gambar pohon di majalah ya. Di majalah tidak ada, teacher, majalahnya tidak ada, boleh cari di internet ya. Pohonnya yang sudah utuh, yang sudah jadi, ada akarnya, ada daunnya ya. Jadi tinggal kita gunting dan kita tempelkan saja. Warnanya sudah berbentuk warna pohon ya, hijau daunnya, terus pohonnya warna coklat ya batangnya ya. Nah, lalu setelah itu awan kan identik dengan warna putih ya, putih ya. Nah, langit biru, boleh kalian cari gambar awan. Nah, di internet kalian gunting-gunting, lalu kalian susun menjadi karya yang utuh ya. Nah, seperti ini. Misalkan tema lain dari yang ini boleh, misalkan pemandangan itu identik dengan pegunungan, lalu rumah ini yang terbuat dari kayu, ada sawah. Nah, itu kalian cari referensinya ya, misalkan gambar gunung, gambar rumah gubuk ya, terus gambar pohon yang sudah jadi. Yang sudah jadi tidak lagi kalian ingin menggambar mewarnainya ya, jadi langsung tempel ya menjadi karya yang utuh. Itu yang dinamakan dengan karya seni montase ya. Oke, selanjutnya ya, mata pelajaran IPA ya, menjelaskan pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya gesek ya,
pelajaran 2 ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Selamat pagi.